Halo semuanya, kembali lagi di channel Naik Level. Pada video kali ini kami akan menganalisa saham CPRO ya, atau PT Sentral Proteina Prima Tbk. Ini sesuai dengan request salah satu penonton di video kami yang sebelumnya. Seperti biasa kita akan bahas company profile dulu untuk kenalan dengan perusahaannya, mungkin ada yang belum kenal, kemudian fundamental analysis, kelayakan perusahaan dan harga saham, kemudian seasonality, itu bulan terbaik untuk beli stok ini. Kemudian bandarmologi apakah sedang terjadi akumulasi atau distribusi, terakhir dari technical range pergerakan harganya dan likuiditas sahamnya. Nah, kita akan masuk ke company profile dulu ya. PT CP Prima Tbk ini adalah perusahaan aquaculture yang bergerak di bidang pakan budidaya perikanan, benih udang, makanan hewan, dan makanan laut. Nah, aquaculture sendiri itu adalah kegiatan yang membudidayakan organisme air di dalam kondisi yang terkontrol atau semi terkontrol. Pada umumnya dikelompokkan menjadi budidaya air tawar, air payau, dan air laut, teman-teman ya. Nah, produknya ini apa saja sih, teman-teman ya? Kalau kita lihat dia jualan makanan ikan, teman-teman ya. Ini adalah produk-produknya, merek-mereknya, teman-teman ya. Kemudian yang kedua, makanan udang. Ya, ini merek-mereknya. Kemudian ada produk probiotik. Ini adalah merek-mereknya. Kemudian ada makanan makanan kucing, makanan anjing. Kemudian ada makanan ikan, ada makanan burung, ya. Dan terakhir ini adalah produk makanan atau frozen food ya teman-teman ya. Ada Fiesta, Seafoodo, Bird River, Frost ya. Jadi ini produk-produk yang dijual oleh perusahaan ini teman-teman ya. Nah, ini sudah berdiri sejak 30 April 1980 atau sudah 42 tahun berjalan dan memiliki 9 anak perusahaan dan 47 perusahaan. Komposisi pemegang sahamnya dipegang oleh Sentral Pangan Prima ya, 45,15%, masyarakat 30,3%. Dan Sentral Pangan Prima ini baru mengakuisisi atau mengambil alih kendali atas perusahaan ini itu di akhir tahun 2021, di bulan November kalau nggak salah. Ya, kita cek ya. Sentral Pangan Prima ini adalah konglomerat asal Thailand ya, keluarga Jiara Fanon, resmi menjadi pengendali baru perusahaan pakan budidaya perikanan dan olahan Sentral Proteina Prima ya, setelah mengambil alih 45,27 dari seluruh saham perseroan ya. Ini belinya totalnya adalah 26 miliar lembar saham, yang 26,7 itu harganya 50 per lembar saham, dan yang sisanya itu hanya dibayar 5 per lembar saham. Jadi kalau sudah di average itu harga belinya dia average-nya adalah 49,75 per lembar sahamnya. Ya, dan kalau kita pengen tahu nih apa sih Jiara Fanon ini siapa sih? Jadi Jiara Fanon ini pemilik perusahaan dari pakan ternak dan udang ya, Cepin ya, dan BC. Ya, ini juga listing di bursa teman-teman ya. Jadi ini adalah keluarga Jiara Fanon yang mengambil alih si CPRO ini teman-teman ya. Apakah nanti akan terjadi perubahan setelah pengambil alihan? Nanti kita akan cek. Nah, ini listing di bursa 2006 ya, dapat uang 330 miliar. Kemudian ini kepemilikannya, persentasenya dikuasai oleh institusi asing tadi ya, dari Thailand ya, si Sentral Pangan Prima ini. Kemudian individuasinya juga cukup tinggi, dan individu lokalnya ketiga ya, institusi lokalnya justru kecil. Ya, komposisi pemegang sahamnya terakhir di 31 Juli 2022 ada 36.987 dan saldo labanya masih negatif teman-teman ya. Jadi ini perusahaan yang merugi dan diakuisisi oleh keluarga itu tadi ya, Sentral Pangan Prima itu ya, masih rugi 3,9 triliun. Nah, kita cek ya teman-teman ya, bagaimana sih performance perusahaan ini. Nah, kalau kita cek dari grafik pendapatannya ya, sebenarnya nggak stabil teman-teman ya, sekecil naik turun lagi ya. Terakhir 2021 tuh 8,02 triliun dengan laba bersihnya 2,21 triliun. Jadi ini sebenarnya cukup besar ya, atau 27,55%. Namun kalau kita lihat dari belakang historinya, ternyata ini nggak stabil ya, kadang untung, kadang rugi ya. Nanti kita akan cek ini kenapa. Ya, kita akan cek dulu bagaimana di tahun 2022 ini teman-teman ya. Nah, di tahun 2022 ini terakhir di kuartal 2 itu membuka pendapatan 2,07 triliun ya, dengan laba bersihnya hanya 87 miliar atau hanya 4,2% teman-teman ya. Kalau kita cek di semester satunya ternyata sudah 4,06% dengan laba bersihnya juga hanya 191 M atau 4,7%, kecil ternyata ya laba bersihnya. Kalau kita bandingkan dengan semester 1 di kuartal sebelumnya, secara pendapatan ini naik 2,78% dan secara profitnya naiknya cukup luar biasa ya, 360%. Ini kalau kami cek ini karena memang
menurunnya beban keuangan atau beban bunga yang harus dibayar, teman-teman ya. Oke, kita akan cek dulu akan cek lagi ini kenapa nih, teman-teman ya. Dari sisi laba bersih tahun-tahun sebelumnya, ya ini kan selalu negatif. Nah, tiba-tiba kok 2013 positif, 2018 positif, 2020 positif, dan 2021 positif. Ini ada apa? Ya, padahal kalau kita lihat secara pendapatan nggak ada arti apa-apa di tahun 2013 ya, teman-teman ya. Naiknya hanya sedikit, bahkan di tahun 2014 yang pendapatannya sangat tinggi malah merugi. Ya, justru di tahun 2018 ini yang lebih kecil malah untungnya lebih besar lagi gitu ya. Nah, kita cek. Ini kenapa, teman-teman ya? Nah, kita cek di tahun 2013, 2018, dan 2020. Dari mana sih net profitnya? Kalau kita cek di akunnya ya. Ini penjualan neto, kita langsung aja teman-teman biar nggak lama. Jadi ini ada pendapatan lainnya teman-teman ya. Di sini yang jumlahnya cukup fantastis, 2,5 triliun. Ya, tahun 2013. Kemudian tahun 2018 juga sama, ada keuntungan dari penyelesaian obligasi. Ini sama teman-teman, 2013 ini juga sama ya, keuntungan penyelesaian atas obligasi 2,3 triliun. Ya, dan di tahun 2020 ini memang tidak ada itu teman-teman. Jadi 2020 ini murni hasil dari operasi aja, dari operasionalnya dia. Jadi tahun 2013 dan 2018 ini itu karena ada keuntungan penyelesaian dari utang obligasi. Jadi ini sifatnya hanya akuntansi saja, tidak ada uangnya. Ya. Jadi ini terjawab ya dari 2013, 2018, dan 2020. Bagaimana 2021? Kita cek, dia loncat lagi. Ternyata ada lagi nih keuntungan penyelesaian utang obligasi, teman-teman. Jadi ini hanya sifatnya pembukuan alias tidak ada uangnya. Oke. Jadi secara garis besar sebenarnya ini merugi hanya untung di tahun 2020. Kalau 2021 sebenarnya masih rugi juga, teman-teman ya. Kalau kita cek untung teman-teman ya, untung ya, labanya untung. Kalau ini kan keuntungannya 1,7 triliun, labanya 2,2 triliun, masih untung 500 miliar lah ya. Oke, jadi 2020 dan 2021 ini memang sudah mencetak profit teman-teman ya. Namun ini tersamarkan dengan tadi ada penyelesaian hutang. Oke, jadi kita tahu ya, ternyata banyak laba bersih yang terjadi peningkatan secara signifikan itu karena ada keuntungan yang bersifat hanya pembukuan saja. Nah, namun di tahun 2022 ini itu sudah membaik ya, jadi sudah tidak ada pembukuan lagi teman-teman ya. Ini sudah tahun 2022 ini sudah real, nggak ada yang namanya tadi keuntungan itu. Jadi murni dari operasional. Dan kalau kita lihat ya memang profitnya kecil ya, hanya 4,7%-an teman-teman ya. Ini yang real dari laba operasionalnya. Oke, kita akan cek yang kedua dari balance sheet teman-teman ya. Kalau kita cek dari balance sheet-nya, kita lihat total asetnya, ya ini sesuatu yang tidak kita ingin lihat ya teman-teman ya di suatu perusahaan, di mana total asetnya naik dan turun, dan terakhir malah turun drastis ya, dan terakhir 6,69 triliun dan liabilitasnya 3,64 triliun. Ini tahun di kuartal 2 ada pelunasan hutang teman-teman ya, yang cukup lumayan, dan sebelumnya dikuasai oleh hutang. Jadi perusahaan yang sebelum diakuisisi namanya lebih tepatnya, itu didominasi oleh hutang ya, dan ekuitasnya sangat kecil. Dan namun setelah diakuisisi ini ekuitasnya mulai naik dan hutangnya mulai turun teman-teman ya. Oke, secara garis besar ya ini masih berisiko teman-teman, karena total liabilitasnya masih di atas total ekuitasnya. Oke, kemudian kita cek dari sisi cash flow statement-nya. Sebenarnya kalau dari sisi cash flow statement ya lebih sering positif teman-teman. Jadi sebenarnya ini ada prospek, sebenarnya ada peluang di bisnis ini. Namun karena tadi ya mungkin nggak tahu kenapa kok bisa seperti itu, hutang-hutang. Jadi laba bersihnya tuh kebanyakan dari pembukuan. Sebenarnya secara secara cash flow dari aktivitas operasi ini positif walaupun kecil teman-teman. 2020 juga cukup banyak. Jadi sebenarnya ada potensi di perusahaan ini. Namun tidak tahu pengelolaannya sebelumnya seperti apa. Nah, kalau kita cek juga dari aktivitas investasi ini tahun 2017 ada yang plus, ini juga terkait dengan restrukturisasi obligasi lagi teman-teman ya. Jadi nampaknya di manajemen sebelumnya ini terlalu terikat dengan namanya utang obligasi teman-teman ya. Dan ini cenderung berhutang dan membayar hutang. Ini kas dan secara kasnya teman-teman ya, kita nggak terlalu lihat ya teman-teman ya. Oke, untuk dividen juga pastinya belum pernah bagi dividen ya, karena profitnya hanya profit bersifat pembukuan, nggak ada uangnya. Oke, dan kebanyakan rugi teman-teman ya. Nah, sekarang kita akan
masuk ke pertanyaan fundamental ya. Seperti biasa kami akan coba jawab menurut pandangan kami seperti apa. Apakah fundamental perusahaan ini kuat? Yang pertama tadi kita cek ya, dari sisi kinerja masa lalu cenderung merugi dan net profit yang didapat kebanyakan dari keuntungan penyelesaian hutang di mana itu tidak ada uang cashnya. Kemudian dari sisi balance sheet di mana posisi liabilitas masih berada di atas ekuitasnya 1,2 kali, menunjukkan bahwa perusahaan ini cenderung beresiko. Kemudian kalau kita cek dari sisi arus kas ya, sebenarnya ini menghasilkan kas yang positif sering kalinya. Kemudian rutin ekspansi juga, namun memiliki hutang yang tinggi teman-teman ya. Jadi secara keseluruhan kalau kami boleh simpulkan, CPR ini saat ini belum memiliki fundamental yang kuat. Namun tadi ada bukan isu lagi ya, ada fakta bahwa di akhir 2021 itu sudah diakuisisi oleh salah satu konglomerat yang memang bisnisnya di pakan ternak teman-teman ya. Jadi ada potensi untuk turn around, namun belum terlihat sampai sekarang ya. Baru tadi di tahun 2022 ini memang sudah ada pertumbuhan, namun itu datanya belum cukup kuat dan belum bisa untuk kita analisa ke depannya seperti apa. Ya, kemudian yang kedua teman-teman ya, apakah harga yang ditawarkan market saat ini layak untuk dibayar? Kalau kita cek ya, price to book value-nya ya, kalau kita lihat ya sebelum-sebelumnya sempat sampai 20, sempat sampai 10 ya. Ini mahal sekali ya dulu, padahal kinerjanya ya seperti itu teman-teman ya. Ya, jadi ini lebih ke goreng-gorengan teman-teman ya. Kita cek terakhir ekuitasnya di kuartal 2 ada 3,05 triliun atau kalau kita bagi per lembar sahamnya 51,2. Harga market yang ditawarkan saat ini ya 3,93 triliun atau 66 saat video ini dibuat ya teman-teman ya. Ini market masih jalan, jadi mungkin bisa naik dan turun. Jadi kita harus bayar 1,29 kali dari ekuitas yang ada di perusahaan saat ini ya. Jadi ini terbilang mahal ya untuk perusahaan yang sejarahnya seperti itu, nggak jelas untung atau rugi. Yes, mungkin lebih cenderung ke ruginya teman-teman ya, dan keuntungannya hanya sifatnya pembukuan saja ya. Tentu saja ini harga yang sangat mahal. Kita hanya bayar price to book value di atas 1 adalah perusahaan yang sudah jelas track record-nya dan selalu profit dan bertumbuh. Itu baru layak dibayar di atas 1 teman-teman ya. Kemudian kalau kita cek dari profit yang disetahunkan di tahun 2022 ini, karena kalau kita pakai profit 12 bulan ke belakang itu nggak masuk, karena tadi ada ya di 2021 ada profit yang sifatnya pembukuan. Kalau kita setahunkan net profit yang ada di 2022 ini, maka setahun akan mendapatkan 382 miliar atau 6,42 per lembar sahamnya. Dengan kata lain, kalau kita beli di harga saat ini, maka secara perusahaan akan balik modal kira-kira 10,13 tahun. Jadi menurut kami ini belum layak ya untuk dibayar, belum layak ya, nggak layak saat ini untuk kita beli. Karena tadi aja pengendalinya itu mengambil alihnya di harga 49,75 ya, 49,75. Jadi kalau bisa ya di harga 50 ya oke lah ya. Kalau misalnya teman-teman mau berspekulasi gitu ya, wah saya yakin nih karena ini yang megang Cepin sama BC, saya yakin dia pasti akan membaik ya, silahkan. Namun seorang investor harusnya tidak berspekulasi seperti itu ya. Kita harus tetap melihat bagaimana kinerjanya setahun atau 2 tahun lah minimal, apakah ada perbaikan atau enggak. Kalau memang ada perbaikan ya bisa saja sahamnya naik teman-teman ya, secara fundamental ya, bukan naik karena digoreng. Oke, ini dari sisi fundamental. Kita akan masuk ke yang berikutnya, yaitu analisa seasonality. Nah, ini karena sahamnya sebelumnya sering gocap teman-teman ya, jadi datanya sangat tidak valid dan kebanyakan ini memang turun terus teman-teman ya. Dari tahun ke tahun ya, kelihatan banget bahwa ini saham goreng-gorengan saja teman-teman ya. Kita lihat dari gocap langsung naik 124, kemudian turun lagi, naik, turun, dan seperti itu. Jadi nggak bisa kita cek dari analisa seasonality ya, karena lebih banyak gocapnya daripada bergeraknya. Nah, kalau kita lihat dari sisi bandarmologi analisisnya, kita lihat ya nih gambarnya, coverlay-nya cenderung ke arah distribusi teman-teman ya, dan kita lihat di sini volumenya juga kebanyakan merah, dan ini adalah buang barang teman-teman ya. Kalau kita cek dari Januari sampai 24 Agustus 2022 itu broker ZP ini yang jual barang cukup banyak ya, MG juga jual barang cukup banyak, ditampung oleh ya ini ya para retail. Ini retail semua murni ya, retail murni semua teman-teman ya. 1 tahun retail belanja dan average-nya di harga 80-an, dan saat ini pasti sedang floating minus. Ya, bagaimana? Ini kan asing tadi, saham dikuasai asing ya. Kita cek apakah asing ada akumulasi, ternyata sama aja teman-teman. Jadi overlay-nya tetap asing masih buang barang terus ya teman-teman. Jadi selama setahun ini, dari tahun 2022 dari Januari sampai 2022 ini masih
dalam fase distribusi terus-menerus ya. Jadi teman-teman hati-hati ya. Kemudian yang bulan ini aja kita cek ya, di bulan ini aja ternyata masih aja distribusi teman-teman, dan ini masih YP, CC, AK masih LG, CP masih setia untuk melakukan averaging down. Oke. Jadi secara bandarmologi ini sedang terjadi distribusi atau penjualan besar-besaran. Jadi teman-teman ya hati-hati aja. Siapkan uang yang memang disiapkan untuk nyangkut ya, semisal dia kembali ke 50. Oke, kita akan cek dari sisi teknikalnya teman-teman ya. Kalau kita cek ini tadi dari gocap tiba-tiba bangkit langsung, kelihatan ya ini nggak mungkin gara-gara fundamental. Kemungkinan ini karena ada isu pengalihan pengendali ya, dan kita ngerti pengendalinya adalah orang yang sudah pengalaman di bisnis ini, sehingga mungkin ada sentimen positif. Namun di tengah sentimen ini ternyata jadi tadi kita cek di bandarmologi ternyata pada buang barang ya, bukannya malah akumulasi, malah pada buang barang ke retail. Dan kalau kita lihat ya, ini setelah naik kemudian cenderung keturun lagi, hampir menuju ke gocap lagi. Nah, sekarang ada di garis tepat di garis resistance atau supportnya ini di 66 ya. Kemungkinan untuk naiknya sangat kecil teman-teman ya, kalau kita lihat dari sisi teknikal ya, ini sedang downtrend. Ya, kemungkinan sangat kecil. Tadi kita juga cek dari sisi bandarmologinya juga sedang distribusi. Jadi kemungkinan ini naik sedikit ya, nggak mungkin melebihi sini teman-teman. Kayaknya nggak mungkin lebih 75, kemudian dia akan turun lagi bisa ke 64 atau bahkan bisa kembali ke 50 ya. Jadi kita nggak ngerti teman-teman ya, teman-teman prepare aja uang sangkut kalau mau berspekulasi di saham ini ya. Kalau kita cek dari sisi likuiditasnya, ini terakhir diperdagangkan di sebulan terakhir perharinya 127,2 juta lembar saham, atau kalau kita kalikan dengan harga saat ini ya 8,3 miliar per hari teman-teman ya. Jadi teman-teman bisa sesuaikan budgetnya untuk masuk ke saham ini. Oke, mungkin dari kami itu aja teman-teman ya. Terima kasih sudah menonton video sampai habis, dan dukung channel ini dengan subscribe, like, dan share. Sampai jumpa pada video kami yang berikutnya.